Siangan lagi aja sahur baru buru-buru dah. Makan. Buru. Asik sendirian di pos. Simpatan Anggung ya jatuh kan buru-buru sih udah bangun. Oi. Bangun. Daya. Bangun. Malik. Lagi jauh. Mobil jatuh sialan dong. Kutu kupret. Pagi. Lu tidur mulu kerjanya. Memang dah bener-bener. Apa lagi? Lu baru pertama puasa aja udah nabung dosa aja lo. Gua dapet pahala. Udah bangunin lu. Waktunya kerja nih pagi. Lu puasa kagak? Niatnya gue puasa, Ten. Puasa. Terus? Tapi berhubung gue bangun pas imsak, gue buru-buru makan, minum. Pas terakhir minum, ajan. Tuh, lagi marbot iseng aja. Pakai segala ajan. Allah. Merbot mah kagak iseng, emang udah tugasnya dia azan. Ya udah lu ngopi aja dah. Mendingan sana. Gak puasa lu berarti. Lah ajan lu minum. Lu kayak paham aja beginian. Ya, coba ntar gua tanya Pak RT. Ntar tungguin Pak RT. Ya, bener ya. Jam berapa dia kemari? Ntar juga nggak lama lagi. Ya udah ntar kita tungguin ya. Iya, emang lu ngapa sih kesiangan begini? Kagak ada yang bangunin. Oh iya, lu tahu diri gua sendirian di mari. Iya. Lu lagi Pak puasa pertama gua di asisten. rumah.
Mau bini gua, ntar kalau udah puasa kedua baru dah puasa ketiga baru kita keliling. Bawa bedok pinjam. Sama siapa kita minjemnya? Sama Ustadz Dino. Oke. Udah kita tungguin dulu Pak RT ya. Udah dah. Ini mah kerjaan kita ntar siang nih. Kita keliling, mantap. Siapa tahu ada yang dagang-dagang ya kan? Bulan puasa nih, dagang-dagang. Harus kita tertibkan. Betul. Untuk menghormati bulan puasa. Kita tugas dari RT, kita cek tuh wilayah-wilayahnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan penuh keistiqomahan serta salam istimewa untuk antum semua. Kita ketemu di channel Kampung MS. Berkah hidupnya, tentram warganya. Oke, kita ketemu lagi di channelnya Kampung MS. Tadi udah pada nonton filmnya kan? Bab yang ditayangin di film tersebut adalah bab sahur kesiangan. Ini kalau bicara sahur kesiangan, ya rasanya nggak ada yang nggak pernah ngalamin, pasti ngalamin. Nah, bagaimana pandangan dari sisi agama tentang sahur kesiangan terhadap puasa kita? Ya, kita tanya nanti dengan guru kita. Nah, kali ini juga kita kedatangan tamu, yaitu pemainnya. Nah, kita kenalan lagi. Pemainnya adalah yang satu, yang badannya gede tapi hidungnya juga ikut gede, Gamal Abdel Nasser gitu. Namanya kayak presiden Mesir gitu. Padahal lahirnya di sini, Kampung Kapuk. Yang kedua, asisten RT. Toha. Gimana Toha? Sehat? Sehat ya? Oh, oke. Aneh belum sahur, tapi udah buka. Oke, untuk selanjutnya kita bahas masalah sahur kesiangan. Kita tanya-tanya dengan guru kita semua, ustadz kita semua. Nggak lain dan nggak bukan, yaitu Al-Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman Asgaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya Bogi. Masih sehat ya? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Doain biar sehat dan tetap semangat itu harus. Pasti, didoain terus setiap habis sholat. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Oke, Ustadz, kita ini bahas tentang sahur kesiangan. Ini hampir semua orang kayaknya ngalamin ya sahur kesiangan. Nah, gimana nih dari sisi pandangan terhadap agama, gimana nih kalau sahur kesiangan terhadap puasa kita nanti gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama mesti kita tahu hukum sahur dulu ya. Hukum sahur adalah mustahabbah, ay mandubah, ay masnunah. Yakni hukum sahur adalah sunnah. Ya, bukan hal yang wajib. Sahur itu sunnah, bukan hal yang wajib. Nah, jadi kita mesti tahu yang pertama hukum sahurnya adalah sunnah. Jadi orang boleh sahur, boleh kagak. Jadi tatkala sahur kesiangan enggak jadi masalah. Selagi belum dia waktu azan berkumandang. Karena sahur itu sunnah. Yang penting apa? Niatnya. Nah, niatnya itu harus ada dilaksanain. Sahur boleh nggak dilaksanain, tapi niat harus dilaksanain. Begitu Bogi. Apa lagi yang mau tanyain? Jadi yang penting niatnya. Kalau sahur yang penting sebelum azan masih boleh itu ya? Boleh. Masih boleh makan gitu. Nah, kalau misalnya lagi makan setengah tiba-tiba azan, itu mending kita berhenti atau kita terusin tuh Ustaz? Ya paul aja kalau terusin. Paul aja. Ya jelas berhenti. Berhenti ya? Nggak boleh terusin ya? Sayang tapi itu ayam. Ya harus yang di mulut pun harus buru-buru dilepeh dan kumur-kumur. Oh gitu ya, walaupun udah di mulut tuh. Oh iya udah di mulut nih, tiba-tiba azan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
wah sekalian dah masih di mulut ya telan dah sekalian, ya batal. Kalau di imsak masih boleh. Imsak boleh. Sampai batasnya sampai azan ya. Batas azan. Nah, azan itu kan kalau di kampung nih banyak masjid tuh, kadang-kadang ada azan yang duluan, ada azan yang belakangan nih. Ini pokoknya patokannya yang kita dengar pertama gitu Ustaz. Patokannya yang kita dengar pertama kali. Oh, taib. Taib, begitu Bogi. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman nih, dari Bang Gamal atau dari Bang Toha deh. Bang Toha dulu deh. Yang tuaan dulu. Enggak, yang gedean dulu. Yang gedean yang hidungnya lebar. Enak gini masuknya apaan aja. Enggak, hidung gede. Gede hidung. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kan ganteng aja saat itu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau MC-nya ini Masya Allah. Wir. Ustaz. Lebih. Imsaknya bagaimana Ustaz? Imsaknya bagaimana? Imsak. Jadi kalau imsak kita perbatasan kan itu namanya tahte Ustaz. Itu antar batas masa kita sahur, imsak sama azan Ustaz. Itu yang bingung dibedain ya Ustaz. Baik. Jadi begini, imsak ya, waktu imsak itu ya ditandain tuh ya dengan biasanya ada sirinenya itu bunyi. Ya, ada sirine atau musiknya itu bunyi. Nah, itu adanya memang waktu imsak hanya di Indonesia. Ya, di Hadramaut sana atau di negara-negara lain, ya di negara-negara Arab atau di negara-negara lain itu tidak ada waktu imsak. Nah, ini dari perhatiannya ulama-ulama kita kepada kita semua. Jangan sampai nanti akhirnya begitu kita lagi makan tiba-tiba azan dibikinlah waktu imsak. Nah, imsak yang ini apa? Menahan diri. Udah deh cukup, nggak usah pakai makan lagi. Ya khawatir di saat lagi makan azan berkumandang. Makanya dibikin waktu imsak. Nah, ada orang salah pengertian. Begitu udah imsak berkumandang ya dengan suara sirinenya, udah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, itu salah. Nggak sah puasa inti kalau inti masih makan. Nah, itu salah pengertian, fatal kesalahannya. Jadi batasannya adalah kumandang azan. Imsak masih boleh makan, masih boleh minum. Seperti itu. Kalau berarti kalau kita mentakhirkan gitu Ustaz, sahur kita nggak masalah berarti Ustaz? Nggak apa-apa, bahkan sunnah itu sahur takhir, ditakhir. Ya, jadi menjelang-jelang subuh kita baru sahur. Ya kira-kira jam 4 ya. Jam 4, jangan jam 3 kita udah sahur. Nah, apalagi jam 2, salah. Jadi sunnahnya adalah menjelang waktu subuh baru kita sahur. Ya. Yang jelas, tapi kasih tahu bini kita di rumah, ya, persiapannya harus sebelumnya sehingga jam 4 kita tinggal makan. Ya, jadi sekali lagi bahwa imsak boleh kita tetap makan. Karena di negara-negara manapun tidak ada waktu imsak. Nah, ini semua dari perhatian ulama-ulama kita kepada kita semua. Jangan sampai kita kebablasan. Seperti itu. Ya. Sahur kembali lagi hukumnya sunnah. Dan salah satu hadis dikatakan hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fihi barakah. Sahurlah kalian semua. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahur, ya, sebisa mungkin sahur, jangan sampai kagak. Ya, walaupun bahasinya dengan korma 7 butir. Ya, seperti itu. Baik, ada apa lagi yang mau tanyain? Oke. Baik Ustadz, ini nyambung pertanyaan tadi dan keterangan Ustadz gitu bahwa sahur itu sunnah, yang penting niatnya gitu. Ya, ini maksudnya gimana tuh? Penjelasan itu yang penting niatnya gitu. Taib. Jadi sahur kembali lagi ya ditekenin bahwa sahur itu hukumnya sunnah, ya. Tapi yang harus menjadi rukun dan syarat sah puasa kita adalah niat.
Nah, niat ini banyak orang yang kurang mengerti dalam pelaksanaan niat yang pada umumnya orang lakuin setelah sholat taraweh. Ya, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini kemudian di saat sahur dia tidak niat lagi. Kan banyak yang begitu. Atau orang di saat sahur pun niat tapi hanya diucapkan saja, maka salah dan gak sah puasanya. At-talafuz biha sunnah. Pengucapan di dalam niat itu hukumnya sunnah. Jadi yang perlu diketahui adalah an-niyah mahalluh fil galab. Niat tempatnya di hati. Wa amat talafuz biha, dan adapun pengucapan daripada niat tersebut hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau kita niat di saat kita sahur atau di saat kita tadi habis tarawih, mesti itu di hati kita ucapin lagi. Berikan kesempatan sejenak sebentar untuk niat di hati. Nawaitu sama ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Seperti itu Bogi. Ya. Jadi baik itu setelah tarawih maupun di saat kita sahur. Yang jelas niat itu hukumnya wajib. Niat tempatnya di hati, pengucapan hukumnya sunnah. Nah, jadi jaga-jaga, kenapa sih sekarang niat kebanyakan dituntun oleh imam setelah sholat tarawih. Jaga-jaga jangan sampai nanti di saat sahur kita lupa. Tuh makanya dituntun di saat setelah sholat tarawih. Nah, cuma pemahaman kita yang kurang sehingga kita niat hanya mengucap, tidak di hati. Jadi segala ibadah jadi kalau diniatkan di hati, tapi kalau sekedar ucapan maka nggak jadi ibadah tersebut. Ya, mau apa kayak, mau mandi hadas kayak, mau wudhu kayak, mau salat kayak, ya tempatnya niat semuanya ada di hati. Gitu. Pengucapannya adalah sunnah. Nah, kalau misalnya waktu habis taraweh kita cuman ngucap, gitu. Nggak di hati, kita nggak ngucapin di hati, di hati kita nggak niat. Pada saat sahur itu bagusnya niatnya itu sebelum makan atau pas udah mau imsak tuh? Di mana aja boleh, ya, di mana aja boleh. Dikatakan di dalam kitab Zubat, fasahihin niyata qablal amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Fasahihin niyata qablal amali. Lempengin, lurusin, bagusin, benerin niat kita sebelum kita beramal. Wa'ti biha makrunatan bil awwali, dan datangkan niat tersebut berbarengan dengan amal kita, perbuatan kita yang pertama. Contoh, maksud tadi dikatakan apa? Wa'ti biha makrunatan bil awwali, datangkan niat kita tersebut dalam amal yang pertama. Contoh dalam mandi hadas. Mandi hadas dalam guyuran yang pertama, di situ tempatnya niat. Ya, pelaksanaan tempat pelaksanaan niat. Sekali lagi tempat niat di hati, tapi pelaksanaannya pada pekerjaan yang pertama. Kemudian wudu. Ya, wudu dalam basuhan yang pertama, nawaitu thaharah lis-shalah. Ya, begitu kita usap muka, ya, di hati itu niat nawaitu thaharah lis-shalah. Nah, jadi lempengin, benerin niat kita sebelum kita beramal. Dan datangkan niat tersebut di saat amal kita yang pertama. Di luar puasa, kalau puasa boleh kapan aja. Tuh, boleh kapan aja. Beda tuh kalau puasa. Beda. Jadi kapan aja boleh Bogi. Oke. Berarti ya bagusnya sih sebelum makan, daripada biasanya habis makan udah ngantuk. Ya kan? Lupa. Iya, pokoknya boleh kapan aja. Habis itu habis makan ya kadang-kadang diganggu bini. Baik, teman-teman, itu tadi salah satu penjelasan tentang sahur kesiangan. Ternyata kalau sahur kesiangan yang penting adalah niatnya. Jadi niat ini justru yang wajib dalam puasa. Jadi niat ini adalah rukun, sedangkan sahur adalah sunnah. Ya, banyak juga orang yang nggak sahur karena niat puasa, tetap puasa. Ya, mudah-mudahan kuat. Cuman kalau modelannya Gamal ini kagak sahur maka bakalan kuat kayaknya ya. Tidur.
Oke, penjelasan dari Ustadz saya kira cukup buat teman-teman juga. Ini ilmu yang sangat penting sebagai dasar kita puasa adalah niat gitu. Mungkin selanjutnya kita bisa minta doanya lagi Ustadz supaya kita jalanin puasa ini punya kekuatan iman, puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ngejalaninnya dengan tenang gitu Ustadz. Baik, jemaah rahimakumullah, sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pangkat kebesaran surat Al-Fatihah, dengan pangkat kebesaran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala berikan kita panjang umur dalam sehat wal afiat sehingga kita bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan selama 30 hari secara penuh, dan Allah taala memberikan kita taufik agar kita kuat dalam ibadah bulan suci Ramadan, dan Allah Ta'ala tidak jadikan bulan suci Ramadan ini bulan suci Ramadan yang terakhir untuk kita. Allah Ta'ala berikan kita panjang umur agar kita bisa terus bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihat min khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Baik teman-teman, yang belum subscribe channelnya Kampung MS, buruan subscribe dan tombol loncengnya dinyalain biar dapat notifikasi acara-acara baru atau sajian-sajian baru dari Kampung MS, biar nggak ketinggalan. Yang belum nge-like, like lah, gratis. Yang belum nge-share, nggak dapat pahala jariah antum kalau kagak nge-share. Jadi share sekarang juga, ya. Baik Ustadz, akhirul kalam. Rahmatullah. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe dan share channel Kampung MS agar antum semua pun mendapatkan pahala dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Salam perjuangan penuh istiqomahan serta salam istimewa untuk antum semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berkah hidupnya, Kampung MS istimewa.